Mingle time nih ya bersama teman-teman angkatan 2020 yang Dan baru. juga belajar juga buat kuliah online gitu. Oh gini loh rasanya kuliah Anggap online. aja ini kayak kuliah online tadi pagi sih. 3 SKS, 4 SKS gitu kan. Ya beginilah KMN, tapi kita nggak tahu nih KMN itu seperti apa, tapi ya kalian tunggu aja. Yang penasaran. Nah, sebelumnya nih teman-teman, kita akan memasuki agenda. Tapi sebelum kita agenda, sebenarnya kita mau ngapain sih? Nah, mungkin kita nge-games aja, Po. Gimana? Ada yang mau games, guys? Ada yang mau games nggak? Tapi nggak mungkin sih kita nge-games, soalnya nggak apa-apa tau, games kayak ya games aja gitu loh, kayaknya pada semangat nih. Masa kita games secara online gitu kan, secara virtual nggak mungkin juga, ya nggak sih? Pada ngebosanin sih. Bercanda. Nah, jadi pada siang hari ini itu kita agendanya apa nih? Agendanya perkenalan keluarga mahasiswa notariat Universitas Gadjah Mada periode 2020-2021. Wih, mantap banget nih. Pokoknya kalau kalian penasaran, KMN itu adalah singkatannya. Itu seperti apa? Gimana? Kamu penasaran nggak? Penasaran lah. Nah, jadi tuh KMN itu ini bakalan di-share atau dikasih tahu atau disampaikan langsung sama yang lebih tahu. Itu siapa yang lebih tahu? Kayaknya yang mendirikan KMN nggak mungkin. Oh, iya. Itu ketuanya langsung, teman-teman. Iya, nggak mungkin sih kalau yang mendirikan KMN kayak jauh banget dari kita. Ya, siapa nih? Panggilkan nih teman kita satu kepada ini. Kepada saudara kita Muhammad Yusuf Suhada selaku Ketua KMN di periode 2020-2021. Bapak Ucup, kami persilakan. Terima kasih MC atas waktu dan kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat dan mulia, pelindung KMN FHUGM yaitu Dekan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Bapak Profesor Dr. Sigit Rianto SHLLM beserta jajarannya. Yang saya hormati, pembina KMN FHUGM, yaitu Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Bapak Dr. Sutanto SHMS, beserta segenap jajarannya. Yang saya hormati, Ketua Pengurus Wilayah Ikatan Notaris Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta, Bapak Agung Herning Indradi Payanto SHM Hum. Terima kasih sebesar-besarnya telah berkenan memberikan arahan kepada mahasiswa baru Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada angkatan tahun 2020 dan telah membuka acara kuliah perdana penyambutan mahasiswa baru dan perkenalan keluarga mahasiswa notariat Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada pada sesi pertama pada pagi hari tadi. Kemudian yang saya banggakan segenap panitia KMN FHUGM periode 2020-2021, Kabinet Milenial Bersinergi, terima kasih untuk terus bekerja keras dan ikhlas membantu pelaksanaan acara pagi hari tadi hingga selesai siang hari nanti. Pun tak lupa tentunya seluruh mahasiswa baru Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada angkatan tahun 2020 yang saya cintai dan saya banggakan, yang sekarang telah menjadi keluarga baru bagi kami, menjadi bagian dari keluarga mahasiswa notariat Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada atau yang dikenal dengan nama KMN FHUGM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, karena atas rahmat dan ridho-Nya lah siang ini kita dapat berkumpul secara daring dalam sesi kedua kuliah perdana penyambutan mahasiswa baru dan perkenalan keluarga mahasiswa notariat Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. Agenda ini bertujuan mewujudkan penyambutan mahasiswa baru dan perkenalan KMN FHUGM yang berorientasi pada nilai-nilai luhur dan jati diri MKN dan KMN FHUGM, serta membantu membentuk karakter mahasiswa yang intelektual, dewasa, dalam etika tutur kata dan tindakan, anti kekerasan, berbudaya, bermartabat, inspiratif, dan menjunjung nilai-nilai Pancasila. Kepada segenap kawan-kawan mahasiswa baru Gadjah Mada, Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada angkatan tahun 2020, perkenalkan saya Muhammad Yusuf Suhada, Ketua Umum KMN FHUGM periode 2020-2021 Kabinet Milenial Bersinergi,
Atas nama KMN FHUGM periode 2020-2021, Kabinet Milenial Bersinergi, dengan penuh rasa syukur, bangga, dan bahagia kami ucapkan selamat datang dan selamat bergabung menjadi bagian keluarga besar dari kami, KMN FHUGM. Akhirnya, terbayar sudah perjuangan kawan-kawan semuanya. Kami bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, akhirnya kita dipertemukan untuk bersama-sama menggapai asa, cita, meningkatkan kualitas aktualisasi diri di lingkungan MKN FHUGM yang merupakan pionir magister kenotariatan tertua di tanah air Indonesia. Karena sesungguhnya pendidikan notariat di FHUGM sudah berlangsung cukup lama, yakni dari tahun 1949. Kemudian KMN FHUGM hadir pada tanggal 25 Februari tahun 1985 sebagai wadah satu-satunya organisasi mahasiswa langsung di bawah program studi MKN FHUGM. Nantinya mahasiswa baru diharapkan bergabung dalam KMN FHUGM yang anggotanya merupakan mahasiswa MKN FHUGM. Karena KMN FHUGM sangat menunjang, mengembangkan, dan meningkatkan kualitas mahasiswa maupun prodi MKN FHUGM dalam menjalankan tridharma perguruan tinggi. KMN FHUGM selalu mendapatkan pendampingan dari prodi MKN FHUGM, Kanogama, yaitu Keluarga Alumni Notariat Gajah Mada, pengurus wilayah INI, IPPAT, DIY, yang selalu mengedepankan ilmu pengetahuan dan teknologi terbaru, namun tetap menjaga nilai-nilai luhur bangsa Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Kemudian di masa pandemi COVID-19 dan normal baru ini, melalui kuliah perdana penyambutan mahasiswa baru dan perkenalan keluarga mahasiswa notariat Universitas Gajah Mada, juga dalam program-program kegiatan yang akan dijalankan ke depannya oleh KMN FHUGM, KMN FHUGM yang menjunjung tinggi sikap anti kekerasan dan anti bullying yang mengedepankan sikap intelektual sebagai mahasiswa, siap menerima dan mengajak kawan-kawan mahasiswa baru untuk tetap ikut sebagai generasi pilihan bangsa berdinamika dengan kegiatan-kegiatan positif yang diadakan oleh KMN FHUGM dengan tetap menyajikan kegiatan interaktif dan menjaga protokol kesehatan yang bertujuan mencetak para generasi unggul yang turut berkontribusi memajukan fondasi peradaban di bidang ilmu kenotariatan di Indonesia maupun di era global dunia, sehingga dapat menjadi kandidat akademisi maupun praktisi di bidang kenotariatan yang profesional. Sekali lagi, selamat datang mahasiswa baru MKN FHUGM Angkatan 2020. Semoga sukses dan jadilah pembelajar tangguh intelektual yang inovatif dan berkarakter mulia, membawa nama baik KMN FHUGM maupun MKN FHUGM. Selanjutnya, ibarat gedung MKN maupun KMN FHUGM, kami sudah berada di dalam gedungnya, sedangkan kawan-kawan baru saja berada di depan pintu gerbangnya. Untuk itu, setelah ini akan ditayangkan sebuah video yang menjelaskan lebih lengkap dan detail bagi kawan-kawan mahasiswa baru MKN tahun 2020 yang ingin bergabung dan mengetahui apakah itu KMN, dan apa saja kegiatan yang didapatkan kawan-kawan ke depan yang diadakan oleh KMN. Siapa saja yang berada di KMN maupun apa visi dan misi dari KMN itu sendiri. KMN dan kami berharap kawan-kawan mahasiswa baru dapat mempersiapkan diri, mempunyai waktu yang sangat baik dan berkualitas saat ini untuk menonton video perkenalan KMN FHUGM ini. Jaga dan kobarkan api semangat untuk menonton video perkenalan MKN dan KMN FHUGM yang akan berlangsung ya. So, let's check it out, video perkenalan KMN FHUGM. Selamat menikmati. Apa sih Louis sama Lewis sih? Lewis.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Muhammad Yusuf Syuhada. Saya diamanahi memimpin organisasi sebagai Ketua Umum KMN FAUGM periode 2020-2021 Kabinet Milenial Bersinergi. Bagi kawan-kawan yang ingin mengetahui apa itu KMN FAUGM, jadi KMN FAUGM didirikan pada tanggal 25 Februari tahun 1985, yang mana ialah organisasi mahasiswa Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, yang anggotanya merupakan mahasiswa di Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. Visi dari KMN FAUGM itu sendiri adalah menjadikan KMN FAUGM menjadi organisasi yang dinamis, menuju ke arah kemajuan baik internal maupun eksternal, berdasarkan nilai-nilai ketuhanan dan profesionalisme dalam ikatan persaudaraan. KMN FAUGM pun memiliki misi, yakni melaksanakan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat, yang menunjang kualitas mahasiswa, keterampilan mahasiswa dalam menghadapi perkembangan di bidang ilmu kenotariatan. Adapun kawan-kawan saya yang tergabung dalam pengurus harian KMN FAUGM periode 2020-2021 Kabinet Milenial Bersinergi yang senantiasa membantu saya dalam menjalankan kepengurusan, yakni ada Ketua Internal, Ketua Eksternal, kemudian Sekretaris 1 dan Sekretaris 2, serta Bendahara 1 dan Bendahara 2. Serta ada beberapa pengurus harian lainnya yang tergabung dalam beberapa departemen di internal maupun di eksternal. Halo, saya Firman Tornado Megaputra. Saya diamanahi sebagai Ketua Internal Keluarga Mahasiswa Notariat Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada periode 2020-2021. Saya bertugas membantu Ketua Umum dalam kegiatan internal serta mengawasi Departemen Internal, yaitu Departemen Pengembangan Sumber Daya Manusia, Departemen Olahraga Seni dan Budaya, serta Departemen Dana Usaha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Raden Ipo Prawira selaku Kepala Departemen Dana Usaha KMN UGM. Di dalam Departemen Danus terdapat 3 broker, yaitu 1 merchandise. Merchandise ini berisi dengan produk-produk yang dijual oleh teman-teman Danus. Antara lain ada tumbler, ada tote bag, ATK, masker, face shield, dan lain sebagainya. Yang kedua ada MKN Corner. MKN Corner ini tempat di mana anak-anak menjual barang dagangan Danus. Yang ketiga ada Notary Entrepreneur. Notary Entrepreneur adalah tempat atau wadah anak-anak untuk berdiskusi, menambah relasi seputar bisnis di lingkungan kampus. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yudi Astorino, Ketua Departemen Olahraga Seni dan Budaya KMN UGM 2020. Dalam kesempatan ini, saya ingin menyampaikan beberapa departemen kami yang terdiri dari 1. Mengkoordinir mahasiswa MKN UGM dalam kegiatan porsia yang diadakan oleh kampus. Yang kedua, KMN Funbank. Yang ketiga, bukan olahraga notariat yang kita sebut sebagai Posmen. Dan keempat, Mensat di Bogor. Dan yang terakhir, yang tidak lupa kegiatan olahraga rutin yang terdiri dari sepak bola, futsal, basket, dan badminton. Ayo teman-teman mahasiswa baru notariat angkatan 2020.
Perkenalkan, nama saya Ajindi Mega Putri sebagai Ketua Departemen Pengembangan Sumber Daya Manusia. Jadi, Departemen Pengembangan Sumber Daya Manusia atau PSDM dibentuk dengan tujuan untuk menjalin hubungan kekeluargaan yang harmonis antar sesama pengurus keluarga mahasiswa notariat, agar seluruh program kerja yang telah direncanakan dapat dilaksanakan dengan baik. Selain itu, kami juga bertugas untuk menjalin hubungan yang baik dengan seluruh anggota keluarga mahasiswa notariat. Adapun program kerja dari PSDM yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah upgrading, yang kedua adalah perkenalan KMN, yang ketiga adalah sharing session, yang keempat adalah notary night, dan yang kelima adalah malam perpisahan. Dalam menjalankan tugas di PSDM, saya dibantu oleh Wakil Ketua Departemen dan anggota PSDM yang terdiri dari 11 orang, yaitu sebagai berikut. Halo, perkenalkan nama saya Ardiansa Maulana. Saya di sini diamanahkan sebagai Ketua Eksternal Keluarga Mahasiswa Notariat Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. Tugas dan fungsi saya adalah untuk membantu Ketua Umum di ranah eksternal, di mana saya membawai departemen-departemen eksternal seperti jaringan organisasi, pengabdian masyarakat, riset dan keilmuan, lalu yang terakhir adalah media dan informasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Prasetya Santoso, Ketua Departemen dari Jaringan Organisasi, di mana kami memiliki 6 program. Yang pertama ada Safari Alumni, di mana kami menjalin silaturahmi dengan alumni FHUGM. Yang kedua ada database Kanogama, di mana kami mengumpulkan data dari alumni tersebut. Yang ketiga ada Humas, yaitu hubungan masyarakat menjalin hubungan dengan eksternal. Yang keempat ada Ikatan FOMI, di mana kami juga menjalin silaturahmi dengan organisasi di luar KMN FHUGM. Yang kelima ada Senmas, Seminar Nasional, di mana kami mengagendakan acara tersebut dengan kerjasama dengan Pentil. Yang terakhir ada SLJJ, yaitu sharing langsung jarak jauh. Di masa pandemi ini kami mengagendakan semacam webinar. Nah, untuk teman-teman, saya Prasetya Santoso dan teman-teman dari jaringan organisasi mengucapkan selamat datang kepada teman-teman yang bermasuk dan bergabung di KMN FHUGM. Semoga dapat berproses bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, saya Zalfinita. Kali ini saya diamanatkan sebagai Ketua dari Departemen Media dan Informasi. Departemen ini adalah guna untuk menyalurkan informasi kepada seluruh mahasiswa MKN UGM. Program kerja yang akan kami laksanakan diantaranya: 1. Foto dan video angkatan. 2. Lomba fotografi dan upgrading media. Ketiga, pemberdayaan media sosial KMN. Keempat, podcast KMN, serta tidak lupa foto kepengurusan KMN. Terima kasih. Untuk para maba MKN 2020, semangat dan join KMN. Halo,
wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatia Malia Mauli sebagai Ketua Departemen Pengabdian Masyarakat, di mana Departemen Pengabdian Masyarakat ini bertujuan untuk mengembangkan potensi diri dari mahasiswa KMUGM yang cara aplikasinya adalah dengan kegiatan sosial secara langsung di dalam masyarakat. Adapun program kerja di dalam pengabdian masyarakat adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah pelaksanaan kurban Adha, yang kedua adalah pengumpulan dana bencana alam, yang ketiga adalah penyuluhan hukum, yang keempat adalah KM berbagi, yang kelima adalah bakti sosial, dan yang terakhir adalah donor darah. Adapun dalam pengerjaan program kerja tersebut, saya dibantu oleh 11 anggota, yaitu adalah sebagai berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Saya Yusuf Sidki. Saya diamanatkan di sini untuk bertugas sebagai Kepala Departemen Riset dan Keilmuan Keluarga Mahasiswa Universitas Gadjah Mada. KMN UGM membentuk Departemen Riset dan Keilmuan dengan harapan dapat memaksimalkan pengembangan ilmu dan wawasan pada mahasiswa. Notariat UGM sebagai kandidat notaris demi menciptakan kandidat notaris yang profesional, berilmu, dan dapat memberikan kontribusi yang bermanfaat baik kepada fakultas maupun kepada masyarakat luas. Di sini kita memiliki beberapa program kerja yang nantinya akan dilaksanakan dan ada program kerja yang sudah terlaksana. Untuk program yang akan dilaksanakan ke depan ada Notary Essay Competition, Sinau KMN, NC3, kemudian KMN Talks, dan yang terakhir adalah podcast KMN. Sedangkan untuk proker yang sudah dilaksanakan adalah retoran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. KMN FHUGM periode 2020-2021 Kabinet Milenial Bersinergi terpatri dalam kekeluargaan, bersinergi mengemban amanah dalam satu kesatuan kemuliaan KMN bersama. Terima kasih kawan-kawan, semua mahasiswa Magister Kenotariatan Universitas Gadjah Mada 2020 yang telah mengikuti video perkenalan KMN FHUGM. Kendati pun dalam pandemi COVID-19 dan normal baru ini, semoga setelah ditayangkan video tadi, kawan-kawan yang merupakan bagian dari keluarga besar KMN FHUGM tetap dapat mengetahui apa itu KMN, apa saja kegiatan-kegiatan yang dapat kawan-kawan ikuti ke depannya, siapa saja yang berada di KMN FHUGM maupun apa visi misi dari KMN FHUGM itu sendiri. Selanjutnya mewakili KMN FHUGM periode 2020-2021 Kabinet Milenial Bersinergi, saya mengajak kawan-kawan semua mahasiswa baru, mari ikut bergabung KMN FHUGM dan program-program kerja kegiatan KMN FHUGM yang telah ditayangkan tadi, karena sangat banyak manfaat yang tidak bisa saya cukup untuk sebutkan satu persatu. Yang jelas itu semua sangat menunjang kualitas kawan-kawan untuk menjadi output kandidat calon akademisi maupun praktisi notaris PPAT di bidang ilmu kenotariatan yang profesional di masa depan, baik ranah pengembangan kompetensi terkait keilmuan, profesi, soft skill, tindakan etika yang santun, jaringan di bidang kenotariatan, dan bekal-bekal untuk siap menjadi problem solver, mengembangkan berpikir kritis, kreatif, dan strategis, peduli dengan kontribusi nyata kepada masyarakat maupun hal-hal positif yang ada dalam setiap kegiatan nyata yang bermanfaat di lingkungan MKN FHUGM.
Apabila kawan-kawan mahasiswa baru santai-santai, mungkin outputnya akan santai-santai. Namun apabila mahasiswa baru dapat memaksimalkan kualitas waktu dengan bergabung ke KMN FHUGM, mengikuti kegiatan-kegiatan yang diadakan KMN FHUGM, kawan-kawan akan menyempurnakan banyak kekurangan yang mungkin kawan-kawan sendiri belum cukup didapatkan jika hanya mengikuti kegiatan di perkuliahan saja. Akhir kata, terima kasih. Salam sehat untuk kita semua. Tetap semangat dan bersinergi seluruh mahasiswa baru MKN FHUGM angkatan tahun 2020 untuk berdampak positif, menebar manfaat ke depannya di lingkungan MKN FHUGM, sehingga sebagai keluarga baru KMN FHUGM dapat mengimplementasikan nilai-nilai positif dan semangat KMN FHUGM. Semoga dukungan baik doa, moral maupun material selalu teriring secara kontinu untuk kita di KMN FHUGM, dan semoga semangat juang dengan keikhlasan pengabdian di KMN FHUGM dapat menjadi suatu motivasi langkah juang kita bersama-sama dalam menjaga solidaritas, membangun dan memajukan KMN FHUGM maupun MKN FHUGM. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu memberi kita kemudahan, kekuatan, kelancaran, dan petunjuk akan jalan yang lurus. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bapak Ucup buat video dan sambutannya ya, bisa dibilang. Iya, Bapak. Tua banget, Zel. Bapak. Oh iya, maaf Mas, saya kira Bapak Ucup ini sudah beristri. Rupanya belum. Jadi Mas Yusuf Suhada ini masih jomblo, teman-teman. Jadi maaf Mas Yusuf. Masih jomblo? Oh, ada loh PDKT-nya kamu. Jadi maaf, kayaknya aku kurang gosip Fix sih. Tapi Cemburu sebelumnya maaf ya teman-teman kalau kita tuh kayak terlihat social distancing, iya, karena maaf ya sentuh-sentuhan ya. Karena memang jarak memisahkan kita berdua ya. Jadi teman-teman semua sudah pada lihat kan videonya tadi, itu visi dan misi KMN itu apa, ya, terus tiap departemen itu siapa aja, terus tujuannya, tugasnya, dan lain-lain. Iya. Dan terus, ntar dulu Zel, kayaknya aku pengen nanya nih Zel. Ini nih kayaknya ada beberapa teman-teman kita ini di dalam video ini yang cuma pakai foto doang. Oh ya? Iya, tapi sebelum kita nanya, apa terus kita juga kenalan juga sama teman-teman? Iya benar juga, tapi sebelumnya sebelum kita tanya kita kan? tanyain tuh kayak kita harus nyuruh mereka buka kamera dulu nih. Boleh. Kalau enggak, oke. Wah, buat jangan teman-teman lupa ya host, jangan lupa host kalau misalnya kita panggil orangnya nggak ada, kick aja. Enggak. Bercanda ya guys, soalnya teman saya yang satu ini sering bercanda. Aku kejam. Nanti masuk Lambe Turah kita kalau kejam sama teman-teman keluarga baru. Iya. Jadi buat temennya marah-marah gitu kan. Jadi buat teman-teman semua bisa mohon di. Tuh kan ada beberapa yang pakai foto langsung jalan loh video. Mas yang ketawa bisa, itu kita nggak perlu sebut nama sih, nggak nyaman juga. Jadi kita panggil satu-satu atau tapi kita ini minta tolong di on kameranya aja semuanya. Jadi kita bisa kenalan satu sama lain. Ini juga berlaku ya buat panitia, tolong panitia juga di. Oh iya benar. Jadi kan tadi mereka udah ngeliat nih video-video anggota setiap departemen ini kan, pasti kan kayak wah ini cantik, ini ganteng, pengen kenalan, pengen kayak iya kan ya nggak sih? Dan buat kakak maaf ya guys, buat teman-teman KMN bisa di on kameranya, bisa say hi, bisa kenalan kita satu sama lain. Langsung aja dah, pengen nanya dah. Kamu aja nih, kamu mau nanya apa? Kamu ya udah kita tunjuk aja satu-satu. Tanya apa ya? Coba nih. Gimana nih? Ini tadi kan kalian pada udah kayak deg-degan gitu gak sih, kayak aku pengen ditanya, ayo dong tanya aku gitu. Enggak. Dari muka tadi kan kayak kalian udah nonton tuh videonya. Terus ada departemennya gitu kan. Nah, departemen itu apa aja sih? Ada yang bisa jawab nggak? Nah, siapa tahu dari ini semua nggak mungkin kan, nggak ngikutin. Jawab. Ayo, coba, tunjuk aja. Departemennya apa aja? Ayo, kita tunjuk aja ya. Nggak ada kisi-kisi loh, cuma video doang. Kalau kalian merhatiin, otomatis kalian tahu ya minimal sekitar 3-4 lah departemen yang bisa kalian sebutin lulus lah. Nilainya 70. Sambil perkenalan, jadi ntar kita tunjuk mereka sambil perkenalan ya. Namanya siapa, dari mana. Iya, benar. Gitu. Asalnya dari mana, terus universitas apa gitu. Siapa ya? Boleh nih. Ada yang raise hand? Panitia ada yang ration nggak? Ini mau ngeliat rationnya di mana yuk? Oh, partisipan. Oh iya nih. Ada. Ini tadi siapa? Aduh, hilang. Tuh, Alek Habib
Rahman. Ya, Nah, Alex mana itu Habib dia? Rahman ya. Halo Mas Alex Habib Rahman. Dipersilahkan Mas untuk unmute. Halo, halo. Mana nih dia udah Halo ya Mbak. Kayak pengen aku ditanya dong. Udah disiapin nih pertanyaan. Oh iya, guys. Ya, Jadi kayak sebelum nanti Mas Alex ini ngomong ya. Nah, jangan ini lupa Mas Alex buat ini dulu, Oh iya, jangan lupa follow Instagram Notariat UGM. Jadi buat teman-teman semua bisa mengabadikan ke Instastory terus tag Notariat UGM. Iya, betul banget. Jadi buat kalian juga mau tahu informasi tentang UGM, tentang kampus dan lain-lain, tiap divisi itu bisa lihat di Instagram Notariat UGM. Jadi jangan Mas lupa Alex follow. udah nunggu nih. Mas Alex silakan Mas. Iya gimana Mas Alex? Pertanyaannya apa Mbak ya? Departemen. Nah, jadi departemen, kamu sebutkan departemen, tapi sebelumnya perkenalkan dulu dari mana, namanya siapa, universitas mana, asalnya, dan say salam kenal buat teman-teman yang lain. Iya, salam kenal juga. Saya dari kampus yang sama, angkatan. Asalnya dari Demak, Jawa Tengah. Oh, Jawa Tengah. Oke. S1-nya di mana Mas Alex dulu? Sama dari UGM. UGM. Wow, luar biasa. Baik Mas, tolong dijawab pertanyaannya tadi Mas. Lupa ya Mas? Oh, departemen ya? Departemennya kalau nggak salah ada 8 kalau nggak salah. Ya, apa aja coba disebutkan? Bisa disebutkan Mas? Departemen Jaringan Organisasi. Oke. Pengabdian Masyarakat. Ya. Itu ada ngasih tahu Mas di belakang Mas. Informasi. Riset dan keilmuan. Ya. Mantap. Sumber daya manusia. Wow. Olahraga, seni dan budaya. Wow, udah lulus nih, hampir nih. Wah, Danus. Yes. Udah kan? Cuma itu doang kan? Ada lagi ya? Ayo, gimana Mas? Ada lagi nggak? Menurut Mas ada lagi nggak? Kayaknya cuma itu sih. Nggak tahu lah, lupa. Mas Habib mendapatkan 100 juta rupiah. Oh ya, bercanda Mas. 100 juta uangnya rupiah. Secara virtual aja, ntar dikirim kayak foto gitu. Ya, dikembalikan 99.999.000 rupiah. Potong pajak. Terima kasih Mas Alex Habib. Semoga kuliah online-nya nyaman. Nah, ini ada satu lagi nih, Mas Satria Praditama. Ini pertanyaannya adalah, apa visi misi dari Departemen Pengembangan Sumber Daya Manusia? Nah, silakan untuk menghidupkan suaranya dan perkenalkan tadi apa? Terlebih dahulu. Benar. Yuk. Monggo, Mas. Tadi pertanyaannya apa, Mbak, tadi? Pertanyaannya... Sebutkan apa-apa tadi. Tujuan dari pengembangan sumber daya manusia itu apa sih menurut Mas gitu loh? Oh, tujuannya ya Departemen Sumber Daya Manusia itu ya? Ya, sebelumnya perkenalan diri dulu. Asal dari mana, okay. Mana Mas? Nama saya Satria Praditama, asal dari Yogyakarta. Wow. S1-nya dari UII. Oh, mantap. Ya. Angkatan berapa Mas? Angkatan 2012. Oke, Mas. Nah, silakan dijawab, Mas, pertanyaannya. Oh, ya, Mbak nanti kasih dong sharing-sharing gitu, yang ini, yang udah kerja terus masuk organisasi gitu, gimana bagi waktunya gitu. Oh, siap, Mas. Siap. Oh, nanti kan tahu. Boleh, siap, Mas. Secara singkat aja, Mas. Secara singkat nih. Tugas PSDM itu apa? Tugas ini? Ya, itu tadi kan tugasnya PSDM, sumber daya manusia, misalnya ada broker-broker gitu yang berkaitan dengan KMN, notariat gitu. Bikin bikin lomba notari itu, penotariat gitu kan, ada kan di KMN gitu. Iya. Lomba-lomba seperti itu. Intinya tuh kayak lebih dari pengembangan sumber daya manusia. Lebih ke ini. Ilmunya itu diterapin. Ya. Oke deh Mas, kalau begitu. Terima kasih Mas Satria. Ntar giveaway-nya bisa diambil di channel YouTube Baim Wong. Enggak, cuma bercanda Mas. Ya, Mbak ya, ini kan ini
Gimana, Mas? Yang kacamata ini loh. Ya, gimana? Yang kacamata ini kan kayaknya pernah masuk YouTube deh, dapat iPhone itu. Oh iya, Mas. Itu zaman dulu dia, Mas. Waduh. Makanya kok kayaknya nggak asing gitu loh. Oh ya. Jadi buat teman-teman sekalian kalau misalnya ada yang mau bertanya juga bisa langsung raise hand aja ya. Jadi nggak perlu kita cari siapa yang mau bertanya. Iya, bener banget gitu. nih. Jadi nggak usah malu-malu. Ini nggak terlalu formal banget sih. Jangan ada yang mau bertanya sebelum kita menanyakan? Yang masih tutup kamera nih, panggil aja lah Pak ya. Kita ini cowok mulu nih, kayaknya cewek dong. Iya. Kita cari yang cantik. Jangan ditunjuk dulu, siapa yang mau dulu? Iya, cewek deh, cewek. Siapa yang mau? Para wanita-wanita, para pejuang magister kenotariatan. Jangan kalah sama cowok. Ayo, siapa? Hayo. Kayaknya nggak ada apa perlu kita tunjuk. Ada kok, tenang aja. Soalnya kita kayak pengen kenalan gitu sama teman-teman yang wanita tangguh-tangguh ini. Siapa ya, Neh? Kamu aja ya deh yang nunjuk. Aku mau nunjuk tadi tuh yang aku sebutin tadi pagi, siapa ya? Mbak ini pagi-pagi udah cantik bener gitu kan. Siapa ya? Deh, jangan. Tadi habis itu. Ya udah, coba nih Mbak Gabriela Dwi Laras. Halo Mbak. Aduh kaget ya, maaf ya. Gimana nih Mbak? Mbak, ada yang pengen ditanya ataukah mau ditanya Mbak? Maaf ya Mbak, kaget ya. Apa? Sampai sekarang masih jelas, Kak. Oh, masih jelas ya, berarti gak ada yang mau ditanya. Tapi sebelumnya coba perkenalan diri dulu deh, Kak. Ya. Halo semua, nama saya Larasati, asal dari Kalimantan Timur, S1 Atmajaya Yogyakarta. Waduh, mantap. Atmajaya. Ini lulusan dari Atmajaya. Lulusan Atmajaya soalnya. Halo, Kak. Halo. Saya juga dari Kalimantan ini, Gabriel. Kita barengan, tapi saya Barat. Nggak nanya sih, kayak promosi aja. Aku dari Kalimantan Barat. Oke. Salam kenal, Gabriel. Semoga bahagia kuliah online ini. Makasih. Kita coba panggil siapa lagi nih ya? Random nih, harus random nih. Coba dengan Mbak Vidya Devia Ardania. Wah. Iya Kak. Dari tadi aku lihat Mbak ini senyum-senyum deh. Iya. Ya, halo. Ditanya atau pengen ditanya? Mana nih? Sebenarnya kalau pengen sudah jelas semua, Kak. Oke. Bisa perkenalan dulu kali ya sama Mbak Van. Siapa namanya? Iya, coba perkenalan dulu. Iya, Mbak. Dari mana? Asalnya dari Nama saya Via dari Jogja. Dulu lulus dari FHUGM juga. Wow. Angkatan berapa, Mbak? Angkatan 2015, Kak. Oke. Salam kenal. Selamat kuliah online. Semoga lancar jaya. Iya, semoga lancar jaya. Jadi, nah, Nih, jadi kita perkenalan udah sampai sini aja sih ya. Banyak-banyak. Nah, sebelum itu ya, ntar kita mengakrabkan diri. Jadi buat teman-teman yang pengen gabung, join, kayak kumpul-kumpul bareng sama anak-anak KMN, bisa banget. Bisa banget. Dan Karena juga kan, jangan lupa kalau misalnya mau cari informasi dan lain-lain, pengen tahu, pengen ngumpul, ikut ngumpul lah gitu. Iya, follow Instagram dulu. Follow Instagram dulu. Di DM aja Instagramnya. Kak, biasanya ngumpul di mana sih? Bisa sharing satu sama lain di mana itu. Ntar tanyain aja, pasti dibales. Dan admin kita itu cepet banget balesnya. Tenang aja. Iya, tenang aja. Pokoknya semua beres. Tapi jangan lupa, kalau misalnya kalian juga punya ide-ide nih buat bikin acara atau kayak punya tempat buat kita bikin acara dan sebagainya, atau acara online bisa lah buat kalian kasih tahu, Kak, mending kalau acara online gini. Jadi sangat butuh banget nih saran dan juga ide dari kalian. Ya, kan kalian sudah menjadi keluarga juga di Magister Kenotariatan ini. Jadi nggak perlu sungkan-sungkan. Iya, benar kan? Banget. Dan sebelumnya dari yang kalian tonton tadi video tuh, mungkin kalau misalnya ada pertanyaan-pertanyaan lain juga, kalian bisa langsung aja follow Instagram Notariat UGM
Dan juga kalau misalnya kalian mau tanya-tanya kan mungkin ada beberapa teman-teman kalian di sini sudah bingung nih, oh gimana nih nanti aku kuliah. Dari kuliah tadi ada pertanyaan dari Mas Satria juga, sharing dari organisasi bagi yang kerja tuh kayak gimana sih mau ikut organisasi gitu loh. Nah, menurut aku sih organisasi seperti Keluarga Mahasiswa Notariat ini tidak mengganggu dari segi pekerjaan ya. Kalau kalian punya pekerjaan, insya Allah nggak akan terganggu gitu loh kalau misalnya kalian bisa ngebagi waktu. Dan kita juga sesama keluarga mahasiswa notariat juga akan memaklumi gitu loh kalau misalnya kalian ada kerjaan dan sebagainya. Tetap ikutin, pokoknya jangan sampai lengah, tetap ikutin perkembangannya yang ada di Magister Kenotariatan. Tetap kalian jangan malu bertanya, nanti sesat di jalan. Dan jangan juga kalian kalau ketemu sama kita, sama kakak-kakak yang lain yang ada di video KMN tadi, untuk senyum itu nggak mungkin kalau nggak dibalas senyum. Kalau nggak dibalas senyum, ngadu aja. Atau bilang, kakak tuh balas senyum dong, langsung aja gitu. Nggak akan mungkin marah dan nggak gigit kok dia. Tapi kalau kita bertemu ya, karena sekarang nih kita lagi online, jadi ya tetap kita bisa melakukan komunikasi melalui online kayak chat, WhatsApp, dan sebagainya. Ya, tapi juga kalian juga setiap angkatan jangan lupa tetap berkomunikasi ya, karena itu perlu banget. Dan juga buat teman-teman yang ada di Jogja pun kalau memang mau ikut join kita ngumpul, sharing satu sama lain bisa. Kayak misalnya ada gampang aja gitu. Ntar dihubungi teman-teman di Notariat UGM, gimana biasanya ngumpul di basement atau gimana ya gitu. Basecamp maaf. Jadi di mana bisa di-join gitu. Nggak perlu terlalu ini sih. Sebenarnya kita juga belum ada basecampnya, tapi ya ada dong. Rumah Bapak Yusuf ada itu. Belum diumumkan maksudnya. Oh, belum diumumkan. Tapi ya tetap aja sih kayak ini kita akan memasuki agenda selanjutnya nih, tapi ya kita tadi tuh sebenarnya ngelucu-lucu garing gitu guys. Ya, maaf ya guys kalau kita terlalu garing. Kita ada salah. Karena mungkin secara online jadi belum terlalu tatap muka banget untuk kita bercengkrama lebih dalam lagi. Nah, kalau mau tahu apa aja programnya nanti akan dijelaskan dari beberapa departemen. Nah, saatnya kita memasuki agenda pemaparan dari setiap departemen. Pertama adalah pemaparan dari Departemen Olahraga Seni Budaya yang akan dipaparkan langsung oleh Saudara Yogi. Kepada Saudara Yogi, dipersilakan. Pakai inilah agar cakep. Baik, saya Wali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman mahasiswa MKN tahun 2020. Pertama-tama saya ucapkan selamat datang bagi teman-teman MKN 2020. Mungkin dari saya singkat aja ya. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Yogi Dwi Astorino sebagai Ketua Departemen Olahraga Seni dan Budaya Angkatan Pengurusan 2020. Mungkin saya langsung saja, apa itu Departemen Olahraga Seni dan Budaya? Nah, KMN UGM membentuk Departemen Olahraga Seni dan Budaya bertujuan untuk memfasilitasi teman-teman yang mempunyai bakat terkait olahraga. Nah, sejauh ini dari kami, untuk adapun cabang olahraga yang sudah berjalan, ada sepak bola, futsal, badminton, dan basket. Nah, nantinya ada agenda yang sifatnya online, e-sport seperti Mobile Legends dan PUBG. Untuk kelanjutannya nantinya jika teman-teman untuk berminat di salah satu cabang olahraga tersebut, kami dari Departemen Olahraga akan men-share berupa tautan grup via grup sesuai dengan macam-macam cabang olahraga yang sudah sekarang berjalan. Mungkin dari kami Departemen Olahraga Seni dan Budaya, cukup sekian, kami lemparkan ke MC. Wah, makasih banget untuk Yogi selaku Ketua Departemen dari Dora. Ya. Jadi gimana nih?
kan biasanya nih kalau aku lihat tuh kayak Departemen Dora mengumumkan bahwa akan ada futsal, bahwa akan ada perlombaan gitu kan. Kayak misalnya tuh ada Porsnot. Porsnot itu kayak gimana sih? Oh, Porsnot itu Pekan Olahraga Notariat. Nah, itu sebagai salah satu proker yang besar bagi kami. Namun di tahun ini kemungkinan terkait Porsnot agak ini ya, abu-abu. Karena kita tahu sekarang lagi COVID. Jadi apa yang sudah kita bayang-bayangkan sebelumnya masih belum jelas, Kak. Gitu. Ya, berarti tapi kita digantikan dengan tadi yang Kakak bilang bahwa akan ada pengumuman-pengumuman di dalam grup. Betul. Atau ada olahraga kayak ya per minggu itu ada pertemuan setiap angkatan buat olahraga futsal, badminton gitu ya, Kak. Ya. Betul sekali. Juga buat teman-teman pasti kan ada yang di Jogja nih, Kak. Siapa tahu mereka mau join futsal atau olahraga yang lain gitu. Itu informasinya lihatnya di mana gitu atau gimana gitu? Di mana? Yang kami bilang tadi, kami akan share tautan via grup. Jadi di situ nanti ada informasi terkait kegiatan rutin terkait olahraga tersebut. Jadi teman-teman yang sudah di Jogja ingin join bisa langsung join gitu sih. Oke, berarti nanti akan dikirimkan nih untuk khususnya angkatan 2020 untuk mengikuti perkembangannya Dora. Jadi ya olahraga itu sangat penting, guys. Jadi kayak di saat pandemi kayak gini emang kita justru tetap menjalankan protokol kesehatan, menggunakan masker, hand sanitizer, tapi tetap olahraga tuh harus dijalankan. Ya, tentu saja Dora mempersiapkan ya kalau misalnya ada olahraga bareng, terus mempersiapkan protokol kesehatan juga untuk tetap pasti mengingatkan. Pasti diingetin. Dan jadi juga infonya juga pasti Dora bakalan menginfoin dari Instagram juga. Jadi buat kalian semua jangan lupa follow Instagram Notariat UGM. Buat teman-teman. Oke. Itu informasi paling lengkap di situ. Ya, kalau nggak lengkap tolong di DM aja. Ya, bener banget. Kalau misalnya teman-teman yang lain pengen tahu lagi mengenai Dora, atau mungkin ada ide lagi nih buat ngasih tahu ke Departemen Dora olahraga apa yang pas banget buat PSBB atau buat pada saat no online kayak gini, ya tetap kalian koordinasikan ke Departemen Dora. Dan makasih untuk Kak Yogi selaku Ketua Departemen Olahraga, Seni, dan Budaya. Thank you banget. Nah, selanjutnya, acara selanjutnya pemaparan dari Departemen Dana Usaha. Kepada Saudara Dipo dan Saudara Fania, saya persilakan. Penasaran banget nih, apa aja sih? Iya kan, apalagi online. Jangan-jangan semuanya dijual. Iya, apa aja pokoknya. Ya fortune, everything. Lanjut. Udah nih. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Departemen Dana Usaha, saya Raden Dipo Prawira selaku Ketua Departemen Dana Usaha, dan di sebelah saya ada saya Fania Dwitya Cahyani selaku Sekretaris di Departemen Dana Usaha. Boleh langsung di ini aja. Di dalam Danus sendiri kami mempunyai 3 proker, yaitu ada merchandise. Dalam merchandise ini merupakan bentuk usaha mandiri Departemen Dana Usaha KMN FHUGM untuk memproduksi barang-barang yang diperuntukkan untuk dijual beli baik melalui online, offline, bazar, atau di MKN Karer nanti. Terus ada Notari Entrepreneur. Notari Entrepreneur ini merupakan sebuah wadah bagi para mahasiswa magister kenotariatan untuk memiliki usaha dan ingin membangun usaha bisnisnya nanti. Namun tidak hanya sampai di situ, di dalam Notari Entrepreneur ini
nanti rencananya akan dibuat sebuah workshop atau talk show seperti pembahasan tentang bisnis terkait di lingkungan kampus. Selanjutnya ada MKN Corner. MKN Corner ini merupakan sebuah tempat di mana teman-teman mahasiswa nantinya dapat membeli produk-produk yang akan kami rilis di kampus. Nah, salah satu produk yang bakal kami rilis nantinya ada tote bag. Tote bag kurang lebihnya seperti ini. Dan yang selanjutnya ada ya tumbler. Nah, untuk teman-teman sendiri nanti bisa langsung di kontak aja, kontak personnya nanti setelah akhir slide nanti akan ada kontaknya. Nah, yang ini adalah erasable pen. Mungkin teman-teman bertanya-tanya, kenapa Danus akan menjual pen seperti ini? Tentu saja pen ini sangat berguna untuk kita sebagai mahasiswa Magister Kenotariatan yang notabene akan mendapatkan kuliah tentang teknik pembuatan akta. Yang mana di dalam teknik pembuatan akta ini kita diwajibkan untuk tidak boleh ada hapus-hapusan atau tip X. Maka dari itu erasable pen ini sangat berguna. Jadi ketika kita atau teman-teman melakukan kesalahan dalam membuat akta atau dalam ujiannya, nah pen ini bisa sangat berguna. Kita bisa menghapusnya langsung. Untuk itu kami mengharapkanlah teman-teman membeli pen ini ke Departemen Danus demi membangun organisasi tercinta kita ini kan. Nah, yang selanjutnya ada face shield. Kenapa face shield? Kan karena juga saat ini kita sedang dilanda wabah COVID-19, maka dari itu mungkin kita berinisiatif untuk meluncurkan produk ini. Nah, yang selanjutnya masker. Masker juga kita menyediakan untuk teman-teman yang mungkin membutuhkan nantinya ingin menambah koleksi, bisa langsung saja dikontak. Nah, untuk format orderan nanti langsung bisa dikontak ke salah satu teman saya di Departemen Danus, Putri Nurjana, atau bisa nanti follow di IG kami, IG Danus KMN, langsung di Danus KMN Store. Baik teman-teman, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke MC. Oke, terima kasih untuk Dipo dan Fania. Nah, kalau buat Danus, Mas Dipo dan Mbak Fania, misalnya nih, buat teman-teman yang di luar kota, terus kan pasti ada yang dari Kalimantan, misalnya kayak aku gitu, dari Kalimantan. Itu ongkirnya kan pasti mahal tuh. Bisa nggak sih mereka itu belinya by request, kayak misalnya Shopee dengan gratis ongkir dan lain-lain kayak gitu? Bisa. Jadi untuk kedepannya kami bakal membuat sebuah artikel per batch itu paketan. Jadi mungkin untuk memudahkan teman-teman yang berada di luar, nantinya kami bakal mengadakan per order. Dalam per order itu kami akan menyediakan paket-paketan seperti tote bag, tumbler, erasable pen, dan face shield mungkin. Dan mungkin kedepannya mudah-mudahan terrealisasikan. Kami bakal juga mencetak undang-undang jabatan notaris beserta revisi-revisiannya yang tahun sekian dan tahun sekian, agar memudahkan teman-teman lah. Untuk maka dari itu ketika kita udah mengadakan paketan juga enggak terlalu berat kan ke ongkirnya. Itu sih salah satu solusi dari teman-teman Danus. Jadi bisa melalui Shopee atau Tokopedia, itu bisa ya request ya dari teman-teman sekalian. Iya, oke, baik. Siapa tahu Desi ada tambahan mungkin? Iya, mungkin kalau misalnya nih, kayak tadi katanya paket-paketan, terus kalau misalnya tadi ada rencana buat ngasih buku kayak undang-undang jabatan notaris, kan itu sebenarnya bisa lewat Google ya. Tapi ya itu tadi sih benar juga, kayak
mungkin atau ke notebook kali atau dan sebagainya, mungkin lebih ke situ sih menurut aku nih. Kayaknya untuk yang lain juga mereka bisa googling. Dan siapa tahu juga teman-teman di sini ada ide untuk apa sih yang Danus bisa nyalurkan untuk dijual apa aja gitu. Itu bisa banget buat kalian kasih ide buat Danus dan kita semua kayak gitu. Iya, benar banget nih. Kira-kira nih Kak Dipo dan Mbak Fania, misalnya nih ada dosen yang ngajar anak angkatan 2020 yang nyuruh beli buku A gitu loh, tapi kayak para angkatan ini angkatan 2020 ini nggak tahu mau belinya di mana. Kira-kira nanti mungkin apakah bisa disarankan dari Danus aja yang bisa mencarikan bukunya? Bisa. Nanti dari Departemen Danus sendiri akan membantulah untuk teman-teman sekalian. Dan kita juga di sini temanya kan kekeluargaan, juga merangkul untuk teman-teman sekalian kan. Banget berarti selama buku itu resmi dan tidak ilegal ya, kita akan bantu. Karena kita juga tahu kan peredaran buku ilegal juga marak kan saat ini. Ya, bener banget guys. Jadi kayak misal Danus ini adalah penyaluran bagi kita juga. Kalau misalnya kita kurang tahu nih apa aja sih yang diperlukan di masa belajar mengajar semester 1 di Magister Kenotariatan. Nah, Danus ini dia menyediakan apa saja yang kalian butuhkan juga bisa ya. Yeah. Dan dari tadi ya Danus sudah nyebutin nih tote bag, tumbler, erasable pen, face shield, masker kain. So jangan nggak ada yang beli. Udah dipromosiin tuh buat dibeli. Dan ini juga spesial kan, karena ada lambang KMN-nya, ada lambang UGM-nya, kapan lagi, dan nggak bakalan nemu sih di luar-luar sana. Udah banyak. Kalau aku sih bakalan aku beli. Nggak bohong. Dan berharap juga sih ada kayak Shopee gitu kan, promo 99 mungkin, Mbak Danus, Mas Danus, untuk ada promo ada gitu. Ya enggak, teman-teman? Semoga ada promo. Tapi jangan lupa kalau bisa promo, dibeli banyak. Ya enggak sih, Nel? Tapi kita nih keluarga mahasiswa notariat juga, anggota loh kita. Oh iya. Maksudnya ini juga promosi sih buat teman-teman yang lain. Jadi jangan lupa beli. Karena kita semua beli loh. Jadi untuk meriaskan. Keren kayaknya. Oh, bukan kayaknya sih, aku udah ada tote bag-nya. Jadi kalian juga harus punya. Walaupun kalian di rumah, kalian kalau udah kayak bawa tote bag UGM tuh. Wih, anak UGM ya? Anak UGM. Wah, mantap kali. Terus, gitu. Kuliah apa? Magister Kenotariatan. Udah ada tulisannya. Terus masuk KMN, gila. Wah, keren, men. Jadi jangan lupa beli ya, guys. Dan juga infonya itu di Instagram Danus KMN. Iya nggak sih, guys? Iya. Ada ya? Ada nggak? Ada sendiri ya Danusnya. Ya, nah itu Instagramnya ada sendiri. Tapi info lebih lanjut juga Notariat UGM, jangan lupa follow. Terus jangan lupa mengabadikan di Instastory kalian, tag IG Notariat UGM. Khusus untuk acara hari ini, Instastory jangan lupa. Dan kita lanjut aja ya. Daripada berlama-lama, selanjutnya kita ada pemaparan dari Departemen Pengabdian Masyarakat yang akan dipaparkan oleh Saudara Verti Amalia. Kepada Saudara Verti dipersilakan. Saudari Verti dipersilakan. Silakan Mbak Verti, Kakak Verti, Jong Verti, Teteh. Mana ya? Aduh, cantik banget. Halo, selamat sore. Assalamualaikum. Aduh, nggak ada suaranya nih, Say. Ayo, Say, dibuka, Say. Aduh, mati juga. Maaf ya, teman-teman. Mungkin ada kesalahan teknis di sini. Background-nya bukan ke belakang, tapi kebuka. Aduh, ini akibat dari apa ini? Pandemi. Oh, nggak ada hubungannya sebenarnya, Nek. Tapi buat teman-teman sekalian, kalau ada masukan atau memang mau ditanyakan, langsung aja. Jadi nanti minta bantuan, minta bantuan host untuk bisa dilihat siapa yang mau bertanya atau ada yang raise hand. Iya, host gitu. jangan ketawa. Nggak usah malu guys, nggak usah kayak nggak enak gitu. Tapi kalau misalnya kalian malu, kalian pengen bertanya, jangan lupa DM aja di Instagram Notariat UGM. Gitu. Bakalan dijawab. Lanjut. Oke, Mbak Verti, silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferti Amalia Mauli. Saya dari Departemen Pengabdian Masyarakat sebagai ketuanya. Di sini saya mau menjelaskan program kerja dari Departemen Pengabdian Masyarakat yang terdekat saat ini, yaitu kami akan mengadakan KMN Berbagi sebagai wadah untuk teman-teman semua yang ingin membantu teman-teman kita, saudara-saudara kita yang terkena dampak dari corona ini. Itu adalah donasi jangka panjang yang dibuat oleh KMN sendiri, yang nantinya tiap donasi akan kami up, hasil donasinya tersebut untuk apa, berapa, dan lain-lain. Infonya itu juga nanti akan kami share di IG Notariat UGM. Teman-teman yang ingin berdonasi, bisa mengirimkan dana donasi ke rekening yang tertera di rekening di atas, di poster ini. Dan setelah berdonasi, bisa konfirmasi ke kontak person yang tertera di poster. Nanti untuk info selanjutnya, kami akan share juga via Instagram Notariat UGM untuk lebih lengkapnya. Oke, terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Kembali ke MC. Aduh, makasih banget untuk Mbak Ferti. Jadi intinya teman-teman, ini poster bagi kalian yang ingin mengulurkan tangan untuk berdonasi, ya dipersilahkan karena memang pengabdian masyarakat ini tugasnya kebanyakan seperti itu gitu loh, kayak kalaupun juga kalian ada rekomendasi nih untuk berdonasi bersama, kalian bisa juga langsung hubungin Departemen Pengabdian Masyarakat. Oh Kak, lebih baik di daerah sini membutuhkan uluran tangan kita nih gitu loh. Jadi kayak jadi menyalurkan ide juga bisa langsung ke Mbak Ferti. Saran sih. Iya, saran sih. Terus juga mungkin ke depannya juga biasanya pengabdian masyarakat tuh suka mengadakan kayak janji temu buat ke tempat apa gitu, buat kayak misalnya kayak kemarin tuh Lebaran Haji ada kurban gitu kan. Jadi kayak menghadiri Lebaran Haji, kurban bersama gitu dari pengabdian masyarakat. Dan teman-teman semua, kalau misalnya ada pertanyaan-pertanyaan lagi, kalian bisa langsung aja tanyakan dengan Mbak Ferti, dan kalau ada saran, langsung hubungi Mbak Ferti. Nah, sekarang ada pertanyaan nggak sih, host? Apakah ada yang raise hand? Apakah gimana? Mungkin Mbak Ferti, kalau semisalnya ada teman-teman yang ada di Jogja ingin membantu berbagi, ikut gitu, join, itu dapat infonya atau mau cari infonya tuh di mana ya? Pokoknya semua info bakal di-share di IG Notariat UGM. Mau nanti hasil dari donasi, lalu kita up, lalu kita akan berbagi, itu semuanya akan diinformasikan di KMN, di IG Notariat UGM. Jadi buat teman-teman jangan lupa follow Instagram Notariat UGM. Itu informasinya tuh di sana semua, guys. Ya, kalau sampai nggak tahu tentang Notariat UGM, aduh, bener-bener ini kayak lebay banget sih kita di sini, tapi nggak apa-apa ya, kan kita baik. Nggak ada yang bertanya, mungkin terima kasih Mbak Ferti buat semuanya. Makasih Mbak Ferti. Selanjutnya yang terakhir, teman-teman, ini apa ini nih? Ini acara pemaparan dari Departemen Pengembangan Sumber Daya Manusia. Ya, sharing session. Nah, yang akan dipaparkan oleh Andi Ilmar. Mas Andi, dipersilakan. Monggo, Mas. Monggo, Mas. Jangan lupa copot maskernya ya, Mas. Iya. Kamu ngomong. Hey, Mas Ilmar. Oke, siap. Oh, ada. Sabar dong, Nek. Sabar dong, Zed. Ya, udah sabar. Mungkin karena kamu udah ngantuk banget kali ya? Enggak sih. Oh, enggak. Oh, oke. Enggak. Acting banget soalnya depan kamera. Ya pasti teman-teman di sini mungkin juga ada kesalahan teknis ini. Iya, benar. Coba kita cek lagi nih untuk teman-teman yang lain. Siapa tahu ada yang mau bertanya atau dari mimik wajahnya kayak, Kak, aku pengen tanya tapi aku tuh malu. Iya, enggak sih? Saya banyak siapin ya gitu. pertanyaan ya. Terus juga
Iya, teman-teman, siapa tahu terbesit ada ide, ada saran atau apa kayak gitu untuk setiap divisi ini tugasnya apa atau gimana, itu bisa ditanyakan secara langsung. Betul sekali. Tapi kalau malu-malu atau memang belum ada ide, bisa langsung DM di IG Notariat UGM. Ya, jangan lupa guys, host terutama kalau misalnya ada yang matiin kameranya, kick aja. Ini tolong ya kakak, ini kayak jarang banget. Aku kejam. Best. Mana ya? Aduh, gimana ini Mas Ilmar? Sabar ya guys, sabar. Mungkin dia lagi mempersiapkan, aduh, aku harus ngomong apa, harus lebih mengajak teman-teman, ayo ikut PSDM, biar lebih banyak ikut PSDM, bukan? PSDM tuh asik, kayak kita nih. PSDM kan? Iya, kita PSDM guys. Iya. Jadi buat kalian semua yang pengen apa sih? Pengen ikut di PSDM. Nah, ikut acara kayak gini, misalnya nanti juga join. Nanti yang akan datang. Harus ikut, harus join PSDM. Harus join acara-acaranya sih. Iya. Oke, mungkin ini ada kesalahan teknis. Iya, benar. Halo, tes. Oke. Ya. Dipersilakan, Mas. Masukin aja. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan saudari-saudari MC yang luar biasa cantik-cantik ini. Kenalkan, saya Andi Ilmar M. Saya dari PSDM. Mungkin teman-teman sekalian tadi sudah melihat video promosi video tentang departemen termasuk dari PSDM. Oke, kita mulai dengan pantun ya kayaknya ya. Jalan-jalan ke Pasar Bengkulu. Selamat datang teman-teman MKN 2020. Mantap. Oke, dari PSDM sendiri kita itu ada proker yang tadi udah disampaikan di video ya. Jadi proker kita itu ada upgrading, kemudian perkenalan KMN. Nah, sekarang ini nih udah berjalan. Upgrading kemarin udah selesai juga, kemudian ada sharing session, ada notari naik, kemudian ada malam perpisahan nanti. Nah, untuk sekarang ini saya lebih fokusnya untuk ke bahas sharing session yang akan datang. Jadi nanti kita itu akan ada acara sharing session. Nah, sharing session ini menurut saya penting banget ya untuk kita mahasiswa MKN UGM. Dan kemudian sharing session ini adalah proker yang baru. Jadi ibarat kayak memancing di laut itu dapat ikan masih seger gitu loh. Nah, kemudian di acara sharing session nanti ini kita akan membahas informasi tentang fasilitas-fasilitas kampus, terus bagaimana penggunaannya. Kemudian kita juga akan belajar tentang informasi mata kuliah. Kita sharing, bukan belajar, kita sharing tentang informasi mata kuliah, bobot SKS-nya, kemudian materi-materi pokok, terus bahan-bahan penting seperti penunjang, seperti referensi buku dan lain-lain. Kemudian ada jurnal juga, nanti kita bahas, kita coba sharing tentang jurnal-jurnal yang bisa kita akses, yang bisa menunjang pendidikan kita, studi kita di Magister Kenotariatan. Nah, kemudian kita juga nanti akan sharing tentang dinamika kampus. Kuliah di MKN UGM itu kayak gimana sih? Nah, seperti yang kita ketahui itu ada 2 kelas ya, kelas pagi dan kelas sore. Mungkin teman-teman sekalian sudah memilih kelasnya, ada yang kelas pagi, ada kelas sore. Nah, nanti kita sharing-sharing tuh, kelas pagi itu kayak gimana, kelas sore itu kayak gimana, dosen-dosennya gimana gitu. Jadi, insya Allah nanti kita bisa saling sharing dan bisa berbagi pengalaman di situ. Dan kemudian yang terakhir itu mungkin kita akan bahas tentang informasi tentang dosen pengajar kita, terkait biografinya, terkait latar belakang keilmuan dosen kita itu, serta bagaimana kita belajar mengenali dosen-dosen kita itu biar lebih dekat gitu kan. Kemudian tentunya kita belajar trik-trik bagaimana kita bisa beradaptasi di MKN UGM. Nah, kembali saya tekankan kepada teman-teman sekalian, teman-teman Magister Kenotariatan 2020, bahwa acara ini sangat-sangat disarankan untuk diikuti. Karena mengapa? Pasti
banyak sekali, banyak banget benefit yang bisa kita ambil, banyak banget benefit yang bisa kita dapatkan di sini. Dan saya pun sangat tertarik untuk ikut di acara ini karena sangat bermanfaat pastinya. Dan bisa setidaknya kita bisa dapat melancarkan bagaimana perkuliahan kita. Jadi sharing-sharing itu sangat bermanfaat. Sebagaimana kalau silaturahim itu ketika kita bertemu dengan seseorang atau bertemu dengan teman kita, sahabat kita, maka kita akan mendapatkan ilmu. Seperti itu. Kemudian yang terakhir, mungkin teman-teman sekalian saya harapkan bisa aktif berpartisipasi di acara KMN ya. Jadi kita bisa dapat banyak benefit lah di situ. Terima kasih, saya kembalikan ke MC. Baik, terima kasih untuk Kak Ilmar. Jadi teman-teman nih, sharing session ini kira-kira menimbulkan sebuah pertanyaan nih bagi kita nih. Bagi Kapan teman-teman sih? juga. Iya, bagi teman-teman juga. Kapan sih sharing sessionnya? Dan seperti kalau sharing session nanti rencananya itu awal-awal perkuliahan. Kita usahakan itu minggu atau 2 minggu pertama. Nanti untuk teman-teman sekalian bisa cek informasinya di IG Notariat atau media-media yang lain seperti yang utamanya mungkin Instagram Notariat ya. Nanti kita share di situ kapan waktunya untuk kita bisa laksanakan. Seperti itu. Berarti dalam waktu dekat ini ya Kak ya. Karena kan kita udah mau mulai kuliah nih, hari Senin udah mulai kuliah, hari Minggu udah mulai KRS-an. Dan jadi sharing session ini ditekankan lagi guys bahwa ini tuh membahas tentang perkuliahan, tentang gimana sih kelas pagi dan kelas sore, terus juga dinamika di kampus itu kayak gimana, apakah ada suka dan dukanya, terus sarana dan prasarana. Setelah ini akan ada penunjukan video, tapi itu tentang sarana dan prasarana ya. Terus selama studi nih, just info, dan mungkin kalian juga tahu bahwa dari SK Rektor juga maksimal dari perkuliahan itu sebenarnya 4 semester, tapi bisa diperpanjang lagi sebanyak 2 semester. So, kalian harus fokus di perkuliahan sekarang, karena udah nggak main-main nih guys. Kalau misalnya nggak selesai, ya udah drop out. Gitu. Jadi sayang banget uangnya. Iya, gitu. uangnya 11 Jadi, kali 4, 44 semangat juta guys. dong. Belum kosan dan lain-lain. Semangat Aduh, juga kalau buat ngomongin kita. kos atau cuan tuh susah ya. Semua jadi sensitif. Nah, jadi intinya baiklah, kita akan memasuki sesi yang ditunggu-tunggu. Tapi untuk apa sih sebenarnya kita melanjutkan sesi selanjutnya seperti yang aku bilang tadi, pertunjukan video khusus untuk video buat apa angkatan emang 2020. Video apa itu? Aku nggak tahu ya video apa. Tapi intinya video ini tuh memiliki tujuan untuk memberitahukan ke kalian bahwa begini loh kampus kita. Kalau kita nggak online sih sebenarnya kita bisa saling tegur sapa, bisa saling berkomunikasi satu sama lain. Tapi ya sayangnya nggak bisa. Dan that's why KMN membuatkan video khusus buat angkatan 2020. Jadi buat teman-teman pada tahu gitu, oh ini kelas buat ntar ini kelas ini loh buat kita belajar kayak gitu. Pokoknya kalian nonton aja lah udah. Host. Dan jangan lupa fokus di modelnya guys. Hidupkan. Yo. Selamat menyaksikan. Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Didirikan pada tanggal 14 Maret 1949. Wih, udah lama banget ya. Jangan lupa ya, tetap jalankan protokol kesehatan, gunakan masker, dan siapkan hand sanitizer. Nah, kalau ini perpustakaan dan arsip Universitas Gadjah Mada. Diresmikan pada tanggal 1 Maret 1951 yang merupakan unit penunjang universitas yang mempunyai tugas pokok mendukung proses pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat bagi sivitas akademika di lingkungan Universitas Gadjah Mada. Ini merupakan gedung rektorat Universitas Gadjah Mada. Taman Kearifan, tepat di depan pintu masuk Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. Setiap memasuki gedung yang berada di Universitas Gadjah Mada, tetap jalankan protokol kesehatan ya. Dan cek suhu tubuh juga guys. Kalau kalian lihat, ini adalah parkiran motornya loh.
Penasaran banget kan gimana Fakultas Hukum? Sebelum memasuki, kita cuci tangan dulu ya. Ini merupakan gedung A Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. Ada beberapa ruangan juga di gedung ini. Bisa kalian lihat dari semi basement sampai ke lantai 7. Iya, kita juga udah ada Law Learning Center. Yuh, dan ini auditorium kita yang baru. Kita naik ke lantai 3 yuk. Di lantai 3 ini merupakan seluruh ruangan dosen Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. Penasaran kan? Nah, ini dia ruangannya. Lalu ini adalah ruangan 311, atau 311 yang kelas paling ready di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, sering dipakai seminar-seminar gitu. Kalau untuk mahasiswa-mahasiswa magister kenotariatan, kebiasaan menggunakan kelas 312 dan 313 ini. Gantian aja terus tiap harinya. Naik ke lantai 2 yuk. Nah, di lantai 2 ini ada kantor dekan juga. Lalu, kalau kita naik ke atas, ke lantai 3, itu juga ada kelas 331. Nah, kelas ini tuh juga suka dipakai untuk kegiatan belajar mengajar. Keren kan? Gede lagi. Terus juga kita ada musola ya, guys. Nah, kalau ini merupakan kantor pelayanan akademik dan kemahasiswaan yang mengurus segala kelengkapan berkas dalam rencana studi kita di Magister Kenotariatan. Kita jalan yuk. Kemana ya? Kita ke perpustakaannya Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. Masuk yuk. Tara. Sebelumnya kalian nggak boleh ya bawa tas kalau masuk ke perpustakaan ini. Jadi, kalian disediakan loker. Tapi gemboknya dibawa sendiri ya guys. Kalau enggak ya gitu aja, nggak ada gemboknya. Lantai 1 ini merupakan tempatnya jurnal serta majalah-majalah kampus. Kalau kita ke lantai 2, kita akan menemukan banyak sekali buku. Dimulai dari sejarah, hukum, ekonomi, agama, sosial, dan politik. Dan juga ini lantai 3. Lantai 3 ini merupakan tempat perkumpulannya mahasiswa yang mau skripsian dan tesisan. Ada ruangan karel juga, guys. Dan ini ruangan khusus agar kita lebih fokus dan minimal hanya 2 orang yang boleh pinjam. Dan ada ruangan yang besar juga, khusus 6 orang untuk berdiskusi atau membahas tugas kampus. Nah, di sini nih letak tesis Magister Kenotariatan. Banyak banget kan guys? Banyak banget referensi untuk itu. Dan selanjutnya, kita ke kantinnya
Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. Ya, sekarang lagi tutup guys. Waduh, sekian dari kita. Semoga bermanfaat. See ya. Thank you. Oke. Selesai guys. Selesai guys. Akhirnya video. Pada ngeh nggak sih tadi itu siapa yang berjalan? Wanita itu siapa guys? Nah, ini kenapa diam? Padahal tadi setiap video yang ditayangkan nggak diam, tapi ini kali ini video yang ditayangkan terakhir kok diam gitu. Ya, pokoknya begitulah guys. Nah, jadi Mbak Nesya inilah yang menjadi korban anak media. Enggak juga sih. Tapi juga. Keren. Mbak Nesya bisa menjelaskan, itu tujuannya apa sih, Nesya? Ya, tujuannya videonya itu tadi ngasih tahu ke teman-teman angkatan 2020 ya kayak gitu tuh kampus kita. Terus kalian lihat kan tadi ada kayak 312 dan 313 ruangan yang setiap harinya nanti kalian akan rasakan bergonta-gantinya. Ya, cuma kelas-kelas itu aja. Iya, jadi pindah gitu. Jadi kayak satu langkah doang untuk satu langkah pindah lagi gitu. Nah, ini udah di penghujung acara, Nes. Dan ya, itu video terakhir dari kita. Tapi sebelum kita mengakhiri acara ini, lebih baik kita foto dulu, mengabadikan momen-momen ini. Jadi buat teman-teman sekalian yang belum on kamera, dipersilakan untuk on kameranya. Jadi biar teman-teman panitia bisa melihat muka yang cantik, atau mau dandan dulu, atau siap-siap dulu bisa. Kita kayaknya pakai almet deh, Nes. Oke, boleh. Kita juga mau dandan-dandan dulu ya, guys, buat siap-siap untuk foto. Almetku mana yuk? Lah itu. Maaf, guys. Kok kita mana? Oke, kamu cari dulu kan? Kamu cari dulu. Almetku ada di sini sih sebenarnya, tapi ya udahlah ya, guys. Ya, tapi jadi foto ini ada 6 kali sesi. Untuk media bersiap-siap, kita mulai hitung dari 3. Jadi teman-teman jangan lupa di on kamera ya, jangan lupa senyum. Tapi ditahan sampai host kasih aba-aba, oke? Iya. Teman-teman. Oke. Aduh, Mas Alek ini kayaknya udah senyum dari tadi, saking gembiranya Mas Alek. Enggak kelihatan juga sih. Oke, teman-teman host gimana? Bisa mic-nya di on? Apa sudah siap? Siap. 3. Ayo. Oke, mulai ya kita ya. Teman-teman jangan lupa senyum. Berikan senyum yang terbaik. 3, 2, 1. Oke, masih tahan guys. Sekali lagi. Ini slide kedua. Ini untuk slide kedua, karena ini ada 7 slide ya, jadi 7 kali. Jadi 7 kali tahan. Ayo yang di warnet juga senyum ya. 2, 1. Lagi, untuk slide ketiga. Gaya bebas bisa juga kali ya. 3, 2, 1. Gaya bebas aja guys, jadi nggak terlalu kaku gitu. Santai aja. Oke, cepat aja lah. 3, 2, 1. 3, 2, 1, senyum. Oke, lagi gimana, host? 3, aman? Lagi. 1, 2, 3. Oke, tahan ya guys, lagi slide 3, slide kelima. Ini slide kelima. 3, 2, 1. Slide ke-7. Nah, kali ini fotonya cepet-cepetan ya. Untuk media. Buat media bisa 3, 2, 1, 3 kali. Karena kan ini slide-nya banyak, jadi kayak kalian nggak mungkin kan satu foto. Sebentar dulu, kita tanya host dulu. Gimana host? Udah aman? Udah buat aman? foto? Aman. Oke, teman-teman terima kasih buat acara ini. Kami mohon maaf kalau misalnya ada kekurangan, terus ada salah kata, atau bikin kalian bosan, bikin kalian kayak, aduh garing banget, aku tuh lapar, tapi banyak bacot banget sih MC-nya. Kami mohon maaf guys. Ya, dan juga ini secara online juga kan. Dan tetap bang, juga pulsa, bang.
silaturahmi, berkomunikasi. Kalau kalian mau tanya-tanya mengenai hal kampus tadi, terus mengenai pelajaran, kalian bisa kontak kita selaku jajaran keluarga mahasiswa Notariat UGM. Dan juga bisa apa kalau mau hubungi salah satu dari KMN itu tersendiri atau ketuanya langsung bisa kontak dari ini Instagram Notariat UGM. Kalau memang nggak ada kontak dari kita kayak gitu. Nah, cuma ya kayaknya gini deh, Zel. Kita tuh masih ada waktu sebenarnya. Kenapa kita nggak tanya? Susah, Bang. Kali aja ada yang pengen nanya lagi nih. Kayaknya apa kita boleh nggak sih untuk kita dikasih waktu untuk nanya masnya untuk satu orang aja, boleh nggak ya? Dari panitia, dari host mungkin? Boleh yuk, boleh. Oke. Sepertinya ada yang mau dari mimik wajahnya tuh kayak aku pengen ditanya loh, kok kalian nggak gubris aku gitu. Maaf ya teman-teman, minta waktunya. Sejujurnya atau sejujurnya. Sejujurnya aku tuh nggak bisa move on dengan Zoom ini gitu. Padahal dalam hati tuh gedek, ayo cepet dong selesai gitu kan. Tapi ini teman kita yang namanya Valgiwan Sabtuma, yang lagi berada di warnet. Kira-kira masnya di warnet ya? Bisa say hi, Mas? Wah, ciluk bang. Wah, kelihatan. Rusak. Parah. Parah. Dari tadi Mas itu kayak happy banget gitu loh. Kayak senang dan kayak aku pengen ditanya gitu. Enggak, Mbak, aku enggak ada pengen minta ditanya kok, Mbak, sumpah. Tapi kayak mimik wajahnya gitu loh, Mas. Mas lagi di warnet ya? Ya, Mbak, mau Mas. Dari pagi. Terus ada yang tadi kameranya, fotonya pakai bikini bottom. Tadi yang di plastik wrap yang mana tuh? Itu Bang, yang habis namanya tuh, Mas. Konter. Gwan bisa perkenalan mungkin? Ya, kenalkan nama saya Valgivan Sabtuma Effendi, bisa dipanggil Givan. Saya dari ini ya, Mbak, dari kampus sebelumnya saya dari ini UII S1-nya. Ya, itu aja sih, Mbak. Oke, salam kenal Mas Valgwan. Semoga ya, Mbak, dapat diskon ya di warnet untuk ya, Mbak mau pesan berapa jam dulu? Oke, terima kasih semuanya. Maaf kalau ada salah kata. Kita tutup aja ya, Nek. Ya, mungkin teman-teman udah capek gitu. Sudah lelah. Jadi buat teman-teman semua, selamat berkuliah online, semoga lancar. KRS-nya juga jangan sampai salah. Kan mereka udah dapat. Udah dipaketin juga. Lupa. Kita ini besok kita KRS. Jadi buat kalian doain kita ya, semoga dapat dosen yang dimau, mata kuliah yang dimau. Jadi terima kasih semuanya. Terima kasih teman-teman. Taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Swastiastu Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Terima kasih semuanya. Jaga kesehatan, sehat-sehat. Semuanya bisa tinggal Zoom-nya. Bisa diakhiri Zoom-nya. Bisa meninggalkan kami, nggak apa-apa kok. Kami udah biasa. Ya ampun, yang ketawa ini kayaknya punya dendam deh. Iya, Zela. Thank you guys. Jangan lupa follow Instagram Notariat UGM guys. Iya guys. Thank you. God bless you. Bye-bye.